Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Allah. Tak terpisahkan dari kasih Kristus merupakan tema nasional Paskah tahun 2023 dari Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Penuh yang didasarkan pada nas Alkitab dari Roma pasal 8 ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Di mana di sana Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Di sini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggugat orang pilihan Allah. Juga tidak ada yang dapat menghukum orang yang telah diselamatkan. Hal ini karena fakta bahwa kini Kristus duduk di sebelah kanan Allah sebagai pembela atau pengantara bagi setiap orang yang telah diselamatkan. Tidak ada satupun kuasa dalam hidup ini atau dalam hidup yang akan datang yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa Roma pasal 8 ayat yang ke-33 sampai 39 itu termasuk ayat 33 sampai 35 yang telah kita baca tadi. Ini merupakan konsekuensi logis dari pernyataan Paulus sebelumnya di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Artinya bahwa pernyataan tidak terpisahkannya kita dari kasih Kristus tersebut itu didasarkan pada alasan-alasan yang sebelumnya disebut Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-20. Dengan demikian apabila kita menerima konsekuensi bahwa kita tidak terpisahkan dari kasih Kristus, apabila kita menerima konsekuensi bahwa kita tidak terpisahkan dari kasih Kristus, disertai dengan alasan-alasan yang menjadikan dasar klaim tersebut, artinya kita menaati Allah. Menaati firman Allah sama dengan menaati Allah. Tetapi apabila kita hanya mau menerima konsekuensinya saja tanpa mau menerima alasan-alasan yang menjadi dasar konsekuensi tersebut, maka itu artinya kita tidak menaati firman Allah. Nah, alasan-alasan dari tidak terpisahkannya kita dari kasih Allah itu dijelaskan Rasul Paulus seperti saya katakan tadi di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, kedua ayat ini, Roma 8 ayat 29 sampai 30, ini merupakan alasan-alasan yang disebutkan oleh Rasul Paulus dari tak terpisahkannya kita dari kasih Allah. Nah, dan kedua ayat ini oleh para ahli teologi disebut sebagai the golden chain of salvation, atau rantai emas keselamatan. Kenapa disebut demikian? Karena di dalam ayat-ayat ini kita menemukan serangkaian terminologi Alkitabiah, tepatnya 5 istilah atau terminologi Alkitabiah yang dikaitkan dengan soteriologis, yaitu penentuan, pemilihan, panggilan yang bersifat efektif, pembenaran, dan pemuliaan, yang merupakan karakteristik dari orang-orang yang telah diselamatkan. Di sini Rasul Paulus memberitahu kita bahwa Allah memilih dari semula dan menentukan dari semula sejumlah orang yang akan dijadikan serupa dengan Kristus. Dan bahwa mereka yang telah ditentukannya dari semula ini juga Allah panggil, Allah benarkan, dan Allah muliakan. Di sini dipanggil menunjuk kepada panggilan efektif, yaitu merujuk pada peristiwa kelahiran kembali dan penanaman hidup baru yang memampukan orang untuk beriman dan bertobat. Dari aspek karya Allah, istilah panggilan efektif dan regenerasi itu adalah identik, sama, tetapi digambarkan dengan cara yang berbeda.
Apabila digambarkan sebagai penganugerahan kehidupan baru, maka kita menyebutnya dengan istilah regenerasi. Tetapi bila itu dipandang sebagai penganugerahan, kemampuan untuk memberikan respon terhadap panggilan Injil di dalam iman, maka kita menyebutnya dengan istilah panggilan efektif. Sedangkan istilah dibenarkan berarti dinyatakan sebagai benar di dalam Kristus. Hanya mereka yang memiliki iman sejati yang dibenarkan dan pada akhirnya akan dimuliakan. Jadi bila kita sungguh-sungguh telah mengalami dan masih terus-menerus mengalami kasih Allah di dalam Kristus Yesus, maka itu akan terus dijaga di dalam kasih itu sepanjang masa, saat ini ataupun di masa yang akan datang. Artinya, tidak ada satupun yang mungkin terjadi pada kita yang dapat merebut persekutuan kita dengan Allah di dalam Kristus. Tidak ada apapun yang terjadi pada kita, entah itu malapetaka, entah itu sakit penyakit, entah itu penderitaan, aniaya, dan lain sebagainya, yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus. Sekali kita benar-benar berada dalam Kristus, kita akan terus berada di dalam Dia untuk selama-lamanya. Keselamatan itu sangat terjamin dan pasti karena didasarkan pada apa yang Allah telah perbuat bagi kita dalam Kristus, bukan atas apa yang telah kita perbuat bagi Allah. Akhirnya, saya, Pendeta Samuel Tigunawan, Gembala Sidang GBS Bintang Fajar Ministry Palangkaraya, dan juga Gembala Sidang GBS Sangkakala Palangkaraya, mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung kematian Yesus Kristus dan selamat merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus tahun 2023. Tak terpisahkan dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita. Dan kemuliaan hanya bagi ketiganya yang esa.